Hai, namaku Ivan dan selamat datang di negara kami yang indah ini. Selamat datang juga. Aku ingin tahu pendapatmu tentang Muslim yang hanya merujuk pada Al-Quran. Kenapa mereka menolak hadis dan kenapa mereka menjalankan agama tanpa merujuk pada hadis? Saudara ini bertanya bahwa ada Muslim yang mengikuti Quran saja dan menolak hadis. Dan bagaimana mungkin mereka menjalankan Islam tanpa menjalankan hadis? Jika kau membaca Quran, tidak kurang dari 20 ayat di mana sebutkan taati Allah dan taati Rasul. Begitu Al-Quran disebutkan. Jika kau mengikuti Quran, kau harus mengikuti hadis. Jika kau tidak mengikuti hadis, kau tidak bisa mengikuti Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah dan Rasulnya. Jadi jika engkau mengikuti Quran, kau harus mengikuti hadis. Quran seperti pesan singkat, seringkali penjelasan mendetailnya adalah hadis. Quran berfirman berzakatlah, jumlahnya dapat ditemukan dalam hadis, yaitu 2,5%. Quran berfirman, solatlah, ada hal yang kurang detail, kau bisa menemukan dalam hadis. Jadi siapapun yang berkata ikuti Quran saja jangan hadis, sebenarnya dia tidak mengikuti Quran. Karena Quran berfirman taati Allah dan taati Rasulnya. Jadi dia tidak dapat menjadi muslim yang taat kecuali mengikuti Quran dan hadis sahih sabda Nabi terakhir dan penutup Nabi Muhammad SAW. Semoga ini menjawab. Baik dokter, satu pertanyaan lagi. Ada banyak pandangan tentang agama Islam. Dapatkah kau memberitahuku yang terjadi pada Isa? Kenapa orang Yahudi menghinanya? Dapatkah kau memberitahuku apa yang terjadi pada Isa? Yesus Kristus. Kenapa orang Yahudi mencemoohnya dan siapa yang menggantikannya di tiang salib? Baik, pertanyaan selanjutnya saudara ini bertanya kenapa orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa? Siapa yang menggantikannya dan apa yang terjadi pada para penghina itu? Jawabannya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna fatahna al-masiha Isa bin Maryam. Mereka berkata sesungguhnya kami telah membunuh Yesus putra Maryam. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi dibuat seakan-akan begitu. Mereka yang berselisih paham berada dalam keraguan dan mereka tidak yakin karena mereka tidak tahu siapa yang dibunuh. Jadi Quran berfirman mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, hanya dibuat seakan-akan demikian. Semua yang berselisih paham berada dalam keraguan. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah telah mengangkat Isa hidup-hidup kepadanya. Jadi menurut Quran, Yesus Kristus tidak dibunuh dan tidak disalib. Jika engkau bertanya, siapa yang disalib? Aku tidak tahu. Aku tahu ada cerita bahwa Yudas yang disalib. Si A yang disalib dalam Gospel Barnabas, Quran berfirman, dia tidak dibunuh, tidak pula disalib. Bagiku ini sudah cukup. Dan siapa yang menggantikannya, aku tidak terlalu memikirkannya. Karena Quran berfirman, orang yang berselisih paham dalam keraguan, bahkan menurut Bible pun aku bisa buktikan. Dalam perdebatan, apakah Yesus benar-benar disalib? Dan dari Bible pun aku membuktikan bahwa Yesus Kristus tidak disalib. Kau bisa menontonnya di video debatku. Dari Bible juga kau bisa membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Dan bahkan Al-Quran menjelaskan, dia tidak dibunuh dan tidak disalib. Dan Yesus Kristus akan kembali lagi. Itu menurut Quran dan Bible. Dalam kedatangan keduanya dia akan beraksi pada umat Kristen seperti yang Quran firmankan dalam surat Al-Ma'idah ayat 116. Aku tidak pernah menyuruhmu menyembahku, melainkan aku berkata, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ini juga ada di dalam Bible. Dalam kedatangannya yang kedua dia akan berkata kepada umat Kristen, enyahlah dari hadapanku, aku bahkan tidak mengenalmu. Jadi Yesus Kristus telah diangkat hidup-hidup karena orang-orang yang menyangka dia mengaku ilahi. Dalam kedatangan yang kedua dia akan bersaksi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan dan dia akan kembali sebagai umat Muhammad SAW. Terima kasih.